Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pilar Danur dengan NIM 04191029 dan di sini ada teman saya Muhammad Wahyu Iksan dengan NIM 04191059 gitu. Jadi pada hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai desain kompensator lead dan lag menggunakan pendekatan frekuensi atau body diagram seperti itu. Nah, mungkin untuk yang pertama-tama akan dibahas mengenai kompensator lead yang dibahas oleh Muhammad Wahyu Iksan. Mungkin dari Muhammad Wahyu Iksan dipersilakan. Baik, saya izin masuk. Iksan 04191059. Pertama itu definisi kompensator. Kompensator itu apa sih? Kompensator itu adalah sistem pengendali. Nah, di dalam kompensator tuh dibagi menjadi 3. Yang itu adalah lead, lag, sama lead lag kompensator. Nah, kompensator ini mengubah suatu sistem dinamik yang hingga nantinya dapat dispesifikasikan sesuai dengan yang diinginkan di awal perencanaan. Kita masuk ke lead kompensator. Kompensator ini dinamakan lead karena apa? Karena dia diaplikasikan untuk input sinusoidal fasa out dan fasa output yang dihasilkan akan mendahului leading atau fasa input. Nah, lead kompensator ini tujuannya untuk mengubah kurva respon agar frekuensi dapat diperoleh sudut pas lead yang cukup untuk mengkompensasi pas lag yang disebabkan oleh komponen-komponen pada sistem. Ini untuk perencanaan lead kompensator. Itu dari persamaannya. Kemudian kita mencari fungsi alih open loop dari sistem yang telah dikompensasi tadi. Kita masuk ke contohnya. Ada contoh sistem order 2 dengan spesifikasi pas margin minimal 50 derajat, gain margin minimal 10 dB, dan velocity error konstan 20 per detik. Nah, maka apabila dimasukkan persamaan itu, K-nya itu sama dengan 20. Nah, untuk plot body diagram, awalnya itu dengan menggunakan simulasi MATLAB dan source code-nya berikut ini, didapatkan PM-nya itu 12,8. Nah, ini belum memenuhi kriteria atau syaratnya, belum terpenuhi. Nah, baru kita hitung dahulu faktor kelembahan dari alfanya dan persamaannya, baru kita dapatkan hasilnya 0,1716. Jadi kita cari pole dan zero-nya, didapatkan min 7,65. Lalu plot body diagram transfer function untuk mendapatkan crossover frekuensi. Nah, kita gunakan persamaan tadi dengan menggunakan source code body-nya. Didapatkan frekuensinya 6,92 dan magnitude -7,68. Nah, kita menentukan zero dan pole LKC dan persamaan lead kompensatornya menggunakan rumusnya ini. Itu WC akar 4 sama dengan 6,9 didapatkan 2,8666. Baru untuk polnya didapatkan 16,750. Baru KC-nya itu 116,501. Baru untuk persamaan lead kompensatornya itu ini itu dari hasil yang dimasukkan dari zero pole dan KC. Hilang terus. Selanjutnya kita melakukan uji kompensator.
Nah, baru kita lakukan uji kompensator, itu menggunakan MATLAB. Nah, didapat dengan masukkan source code ini. Nah, script-nya ini baru kita lihat tuh di diagramnya. Hasilnya dari lead kompensator yang telah direalisasikan dengan transfer function itu nilai GM-nya itu infinite tidak terbatas, baru PM-nya itu 53,2. Nah, dari syaratnya itu 550 dia sudah terpenuhi. Jadi dari lead kompensator ini berjalan berhasil. Mungkin saya kembalikan ke Perli untuk yang lead kompensator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Muhammad Wahyu Iksan. Jadi untuk di bagian kompensator udah dijelaskan oleh oleh Muhammad Wahyu Iksan. Mungkin saya lanjut ke penjelasan saya mengenai kompensator lag. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Fer. Mungkin di sini saya langsung menjelaskan mengenai ini ya, kompensator lag. Nah, jadi sebenarnya di kompensator itu ada dua jenis. Nah, yaitu yang pertama ada lead kompensator dan lag kompensator. Nah, penggunaan lead kompensator dalam suatu sistem gunanya untuk meningkatkan kestabilan sistem atau kecepatan respon dari suatu sistem. Nah, sedangkan lag kompensator itu dapat mengurangi steady state error kayak gitu. Sehingga pada perancangan kompensator secara konsep adalah bersamaan dengan perancangan sistem kontrol suatu plan kayak gitu. Dan setelah perancangan selesai, maka kompensator tersebut akan direalisasikan dalam bentuk suatu perangkat keras yang biasanya terdiri dari resistor dan kapasitor. Nah, kemudian untuk respon sistem dari kompensator yang didesain dengan pemrograman akan dibanding dengan respon sistem kompensator yang telah direalisasikan dalam bentuk rangkaian resistor dan kapasitor, sehingga jika adanya yang tidak sesuai dengan desain awal, maka kompensator dapat diperbaiki. Nah, kemudian pengimplementasian kompensator yang telah dirancang dengan perhitungan matematis ataupun melalui pemrograman jarang dilakukan biasanya. Perancangan kompensator itu pada suatu sistem berhenti pada tahap pemrograman dengan menggunakan suatu jenis pemrograman tertentu seperti MATLAB. Nah, tapi sedangkan dalam kehidupan nyata perlu diperhatikan bagaimana jika kompensator yang telah didesain direalisasikan, apakah hasil respon yang didapatkan sesuai dengan diharapkan. Seperti itu. Mungkin saya izin ganti share screen-nya lagi. Sebentar. Oke, mungkin saya coba ini. Saya coba share screen lagi. Kompensator lead. Ya, jadi masuk ke kompensasi lag atau kompensator lag. Jadi tujuannya itu meredam daerah frekuensi tinggi agar diperoleh cukup pas margin. Nah, karakter kompensator lag itu ada ini kalau teman-teman lihat, yaitu E0 buka kurung S per EI buka kurung S. Nah, sama dengan KC BTS ditambah 1 per BTS ditambah 1 sama dengan KC S ditambah 1 per T per S ditambah 1 per DT. Nah, B-nya ini lebih dari 1. Nah, dengan T R1C1, BT-nya R2C2, dan B sama dengan R2C2 per R1C1. C2 per R1C2 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 C2 per
C1 lebih dari 1. Nah, ini kalau teman-teman melihat polar plotnya ya, teman-teman bisa lihat ini dia ada di bagian kanan dan mengarah ke bawah. Nah, lalu masuk ke body plotnya. Nah, body plotnya ini untuk KC sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 10. Nah, lalu masuk ke prosedur. Jadi, semisal nih kita anggap kompensator lag GC buka kurung S sama dengan KC B TS plus 1 per B TS plus 1 sama dengan KC S plus 1 per T sama dengan mohon maaf maksud saya per S plus 1 per BT B lebih dari 1 atau GC S sama dengan K TS per 1 per BTS plus 1 dengan K sama dengan KC B, sehingga OLTF sistem kompensasi GC sama S GS sama dengan K TS plus 1 per BTS GS sama dengan GC S G1S. Nah, dengan G1-nya sama dengan KG dan GC-nya sama dengan TS plus 1 per BTS 1. Nah, lalu tentukan K melalui konstanta error statik yang diinginkan. Lalu yang kedua, gambar diagram bot G1 dengan K yang diperoleh dari butir 1, bila gain dan pas margin tak terpenuhi, tentukan frekuensi gain coarse cover baru sebagai berikut. Nah, jadi FGCO frekuensi pada suatu fasa sistem G1 bernilai sama dengan 180 tambah spek margin plus offset dengan offset sama dengan 5 derajat sampai 12 derajat untuk mengkompensasi phase lag kompensator gitu. Lalu yang ketiga, untuk prosedurnya yang pole dan zero kompensator harus terletak jauh lebih rendah daripada frekuensi gain crossover baru untuk menghindari efek detrimental. Nah, kemudian pilih frekuensi sudutnya sama dengan 1 per T lebih rendah dari 1 oktav sampai 1 dekade dari FGCO. Nah, ini hindari konstanta waktu untuk kompensator terlalu besar. Lalu untuk yang keempat, tentukan redaman yang diperlukan untuk membawa kurva magnitud turun 0 dB pada FGCO B sama dengan ditentukan dengan mengingat redaman sama dengan min 20 log B. Lalu langkah selanjutnya itu tentukan frekuensi sudut kedua yang W sama dengan 1 per BT. Lalu yang terakhir itu ada tentukan penguatan kompensator KC melalui K sama dengan KCA. Mungkin untuk kompensator lag kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Muhammad Wahyu Iksan, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Atau sudah cukup? Gimana dari Mas Wahyu Iksan? Mungkin kalau tidak ada, sekian dari penyampaian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.